Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fajri Febrian. Di video kali ini saya akan membahas tentang setting Microsoft Word. Apa guna dalam menyeting Microsoft Word agar nantinya pada tahap selanjutnya kita membuat dokumen pada Microsoft Word bisa lebih cepat dan tidak perlu lagi mengatur ulang. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada teman-teman dan sahabat saudara semuanya agar mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat materi-materi tentang laptop. Baik, saya akan langsung mulai kepada pembahasan. Yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah masuk kepada aplikasi Microsoft Word 2010. Karena saya di sini menggunakan Microsoft Word 2010. Untuk teman-teman yang Microsoft Word 2016 atau versi lainnya boleh mengikuti karena sama saja. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah kalimat yang sudah saya siapkan sejak awal. Jadi saya tinggal masukkan saja. Di sini bisa kita lihat ya. Saya tambah aja di sini dan sukses selalu. Di sini belum menggunakan rata kanan dan rata kiri bisa dilihat. Dan di bawah sini juga jaraknya sangat jauh sekali spasinya antara tulisan yang di atas, kalimat yang di atas dan yang di bawah. Lalu kita bisa lihat di sini ada clipboard, font, paragraf, dan style. Yang perlu kita setting di sini adalah paragraf terlebih dahulu. Nah, agar apa? Agar kita bisa mengubah yang tadinya rata kiri saja kita berubah menjadi rata kanan dan rata kiri dengan mengklik di sini pada alignment. Klik di ujungnya di sini ada pilihan, lalu kita ambil justify. Nah, setelah kita ubah seperti ini, maka kita klik set as default, lalu kita klik yang all document based on the normal template. Lalu kita klik OK, lalu kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berubah menjadi rata kanan dan rata kiri. Sehingga nantinya kita tidak perlu lagi harus memblok, mengeditnya terlebih dahulu. Maka jika kita sudah setting seperti ini, maka dia akan otomatis berubah ya. Otomatis tidak perlu lagi kita menyetingnya ketika kita membuat dokumen. Dia sudah permanen seperti ini. Lalu kita klik lagi di sini di bawahnya tadi ketika rata kanan rata kiri selesai, di bawahnya ada spasi. Nah, di sini kita buat menjadi 0. Di sini kita buat sesuai kebutuhan teman-teman ya. Biasanya kalau mahasiswa, pengalaman saya di kampus, di sini menggunakan 1.5, itu instruksi dari dosen ya. 1.5 single bisa juga, tapi di sini saya membuat contoh single aja karena yang lebih rapat ya. Tapi teman-teman bisa membuatnya sesuai kebutuhan ya, sesuai instruksi dari bos, dari guru atau dosen. Oke, kita lanjut. Di sini kita klik set as default. Lalu kita ambil all document based on the normal template, maka kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah ya, sudah rapat, sudah menggunakan rata kiri dan rata kanan. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di sini ada font. Nah, kita klik di sini, lalu kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini fontnya Calibri dan size-nya 11. Kita kembali sebentar. Karena biasanya mahasiswa ya, karena saya mahasiswa jadi sesuai pengalaman, dosen menginstruksikan saya ketika membuat makalah itu menggunakan Times New Roman dan size-nya 12. Dan itu
sangat sulit sekali ya kalau kita harus menggunakan manual seperti ini. Kita blok, setelah kita membuat barulah kita blok, terus barulah kita ubah size-nya. Saya rasa terlalu membuang-buang waktu ya. Ada baiknya saya lebih baik menyetingnya terlebih dahulu. Kita klik pada font ini, kita klik di sini, lalu kita akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita tulis di sini Times New Roman. Kawan-kawan bisa membuatnya sesuai kebutuhan, sesuai instruksi guru, bos, klien, atau dosen. Setelah kita ubah seperti ini, maka kita kembali tekan set as default seperti ini, sama seperti tadi, lalu kita klik OK. Maka otomatis dia berubah dan ini permanen ya teman-teman. Jadi besok kalau kawan-kawan membuat dokumen sudah tidak perlu lagi diedit-edit. Tapi jika ada perubahan, kawan-kawan bisa merubahnya kembali di sini atau di sini. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada menu file. Kawan-kawan bisa klik seperti yang saya peragakan, bisa diikuti. Lalu kita ambil option. Nah, di sini ada general. Nah, di sini bisa dilihat color scheme. Bisa dirubah mau seperti apa, blue misalnya. Ya, kita coba klik cek. Maka dia berubah menjadi biru ya. Bisa diubah sesuai keinginan dan kemauan teman-teman. Lalu di bawahnya ada display. Ya, saya rasa display ini tidak begitu penting ya. Display ini tidak begitu apa. Kita lanjut saja ke proofing. Di sini ada proofing ya. Oke, sebelumnya kita kembali dulu sebentar melihat perbedaan. Di sini ada garis merah teman-teman ya. Karena apa garis merah di sini? Karena saya menggunakan grammar ya, seperti bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi dianggap salah, maka ada garis merah di bawah. Untuk kita menghilangkannya, jika teman-teman merasa tidak perlu untuk grammar bahasa Inggris ya, when correcting spelling and grammar in Word tidak perlu ya kan. Kawan-kawan bisa hilangkan saja di sini checklistnya, lalu klik OK, maka dia akan hilang ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi ke menu option. Di sini ada save. Nah, di sini yang perlu kawan-kawan ketahui, di save file in this format. Nah, di sini kita perlu rubah ke Word 97 sampai 2003 dokumen. Apa gunanya kita merubah ini? Jika nanti misalnya kawan-kawan sudah membuat dokumen, lalu kawan-kawan mengirimkan kepada dosen, guru, atau klien atau bos yang menggunakan versi berbeda dengan dengan Word yang versi kawan-kawan berbeda ya. Nah, maka dia tetap tampilannya akan sama. Tapi jika tidak dirubah atau seperti ini, ketika kawan-kawan mengirimkan file kawan-kawan ke versi yang berbeda, misalnya ke dosen saya, yang misalnya saya ngirim ke dosen, dengan ternyata dosen saya memakai Word 2016, maka nanti tampilan dokumen saya akan acak-acakan, spasinya tidak teratur atau tidak, ya pokoknya tidak ada yang berubah seperti itu, tidak sesuai sama yang saya buat. Nah, makanya perlu kita rubah ke sini sehingga nanti ini ke versi apapun dia akan sama ya teman-teman. Di sini boleh kita di bawah lihat ada save auto recovery information every. Di sini berhubung saya nih orangnya kadang nih suka pusing ya, kadang males laptop tuh saya tinggalin hidup kadang baterainya takutnya habis ya, saya lupa karena kita sedang saking sibuknya, saking fokusnya lupa kita nih ngecas ya. Nah, di sini kita rubah menjadi 5 menit ya, otomatis mengesave setiap 5 menit. Jadi kita nggak usah khawatir lagi nanti baterainya habis karena setiap 5 menit save. Jadi kita buka lagi sudah bisa. Lanjut, di sini ada language. Saya rasa di sini tidak begitu penting. Kita lanjut. Ada advance. Di sini saya langsung ke bawah saja. Di sini bisa kita lihat ya. Kita keluar sebentar. Di sini lihat, di sini menggunakan milimeter 20, 40, 60. Nah, ini tidak efektif teman-teman ya. Tidak bagus di sini rulernya jika seperti ini.
Nah, jika rulernya tidak ada kawan-kawan ya, kawan-kawan bisa klik di ujung kanan seperti ini. Nah, maka akan muncul. Jika tidak ada juga di sebelah kanan sini, bisa ambil view ya, di review atau view di sini. Di sini ada ruler ya kan, bisa klik saja. Nah, maka dia akan muncul. Oke, langsung aja kita kembali lagi tadi ke file. Seperti ke file ya. Tunggu sebentar kawan-kawan, saya siapkan di sini. Nah, seperti ini. Kita kembali ke file, kita ambil lagi option tadi. Kita sampai di advance ya teman-teman. Maka kita bisa rubah menjadi sentimeter ya, karena ini yang efektif. Di sini kawan-kawan bisa rubah sesuai keinginan, seperti show background color atau show text boundaries, show bookmark, bisa dirubahlah sesuai keinginannya, misalnya seperti ini. Nah, dibuat garis seperti ini. Kalau saya rasa tidak perlu, karena saya tidak pernah mendapat instruksi membuat seperti itu. Jadi saya rubah kembali menjadi normal seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, ruler sudah, semuanya sudah. Nah, ini juga yang tahap yang paling penting ya teman-teman. Nah, tahap yang paling penting itu biasanya margin. Kita juga biasanya diinstruksikan marginnya harus segini, sekian, kanannya sekian, kirinya sekian, atas bawahnya sekian. Nah, maka di sini kita pergi ke pack layout, lalu kita ambil di sini pack setup, lalu kita klik di sini. Kalau saya mahasiswa, diinstruksikan dosen membuat makalah biasanya seperti ini teman-teman ya, 4-3-3 ya. 4, kawan-kawan bisa rubah atau bisa apa ya, ikuti sesuai kebutuhan teman-teman ya, tidak harus seperti saya, sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, maka di sini kita langsung ke paper misalnya di sini. Nah, kalau saya sendiri ya biasanya menggunakan A4 seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa ikuti sesuai kebutuhan, dipilih. Misalnya jika tidak ya, tidak ada di sini, kawan-kawan bisa tulis aja. Misalnya kalau F4 itu biasanya berapa ya, biasanya ya 22 ya, atau berapa gitu kan. Itu biasanya kalau F4 ya 33 di sini ya, 22 33 itu biasanya F4 ya, seperti itu. Bisa ikuti sesuai kebutuhan. Nah, di layer tidak ada. Di sini ada voternya ya teman-teman, bisa dirubah juga voter ya, itu nanti itu ada pembahasan voter. Nah, setelah itu kita kembali, kita klik set as default seperti ini ya. Oh sorry teman, kita rubah ini dulu seperti normal. Nah, kita cek dulu ya, kita cek dulu, saya terlalu cepat tadi. Oke, kita set as default. Nah, maka seperti ini ya, dia sudah menggunakan margin yang sesuai kebutuhan kita tadi ya. Nah, lalu kita kembali lagi, maka kita langsung ambil pack layout. Ini terlalu besar bagi saya. Kalau saya biasanya diinstruksikan disuruh buat size-nya, paper size-nya tuh A4. Saya set as default di sini, saya yes. Nah, di sini saya otomatis sudah menggunakan A4 ya teman-teman ya. Nah, bisa di sini juga bisa untuk merubahnya di sini seperti ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini ada landscape-nya, di sini ada size-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan A4 ya. Kawan-kawan bisa atur sesuai kebutuhan. Di sini bisa sebenarnya, tapi saya tidak. Ini sudah saya bilang tadi, agar lebih cepat lagi kita tidak perlu mengaturnya ketika kita sudah membuat dokumen. Nah, di sini juga ada bisa kalian rubah, tidak harus di pack setup ya. Di sini juga bisa di roller. Oke, mungkin untuk settingan sudah selesai, maka coba kita kembali ya. Kita ini nggak usah kita save, kita ulangi. Misalnya kita masuk kembali ke Microsoft Word. Nah, di sini dia otomatis sudah nih teman-teman, nih lihat ya, nih sudah otomatis ya. Coba kita masukkan. Nah, di sini sudah otomatis. Coba kita smart. Selamat berjuang
Ya, lihat teman-teman ya, sudah menggunakan rata kanan dan rata kiri, dia sudah otomatis, tulisannya sudah Times New Roman, pokoknya sudah otomatis semuanya. Jadi kita lebih cepat lagi ya. Nah, ketika kita sudah masuk dalam tahap membuat dokumen, sudah insya Allah sudah, kita gak usah ribet-ribet lagi, kita langsung masukkan aja, kita tinggal pelajari aja yang lainnya nanti ya. Oke, cukup sampai di sini dulu materi dari saya ya teman-teman. Ya, sekali lagi saya mohon dan minta tolong di like, subscribe, dan komen. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.